Ya saya bilang, Ref ini gimana, masa kita apa-apa dilarang? Saya bilang gitu. Terus referee-nya bilang, Aziznya bilang gini, enggak itu bukan kamu, itu aku. Hah? Saya bilang, halo semuanya, selamat datang kembali dengan Nadir. Ya, pada akhirnya siapa yang mengangkat tangannya di akhir laga, dialah yang menjadi juara. Beyond Combat 5 selain menyajikan sebuah pertarungan, tapi juga membawa sebuah cerita lama. Kok dia balas ke siapa ya? Kalau nggak salah ada komen terus dia bilang sampah kan. Aziz sampah. Jackson Carmela, mau kabur kemana lagi? Aziz Kalim yang merasa direndahkan oleh KKJ, merasa duel itu adalah sebuah ajang pembuktian baginya. Lantas bagaimana jika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda? Apa yang sebenarnya terjadi di malam itu? Mengapa seorang KKJ seolah tidak berdaya dan lemah di hadapan Aziz Kalim? kita buat kesalahan apa, kita berdua jadi wasit ngomel, tidak boleh ini, tidak boleh itu atau apa. 28 Juli 2025 menjadi sebuah saksi bisu duel sengit antara KKJ dan Aziz Kalim. Semua penonton berteriak tatkala melihat Aziz Kalim yang begitu hebat, bahkan berkali-kali membuat sang prajurit dari timur itu harus terjatuh. Nafas KKJ semakin berat, tubuhnya terasa semakin panas, keringatnya pun terus berjatuhan. Namun pikirannya justru dipenuhi dengan sebuah tanda tanya yang besar. Kenapa harus dihentikan? Ucapnya dalam pikiran. Saya tidak ngerti kita buat kesalahan apa, kita berdua jadi wasit ngomel, tidak boleh ini, tidak boleh itu atau apa gitu. Jadi saya bilang, Ref ini gimana, masa kita apa-apa dilarang? Saya bilang gitu. Terus referee-nya bilang, Aziznya bilang gini, enggak itu bukan kamu, itu aku. Hah? Saya bilang, maksudnya? Ya Aziz sebentar balik ke lihat ke cornernya, dia bilang sabar. Enggak itu bukan kamu, itu aku. Jadi saya bilang, ini apa cuk? Saya bilang, kita masa di komplain terus. Saya bilang, saya bingung juga. Ya kita lanjut lagi, kita main. Gitu. Beberapa kali ia mencoba membangun sebuah serangan, melepaskan kombinasi dan juga beberapa pukulan, mencari celah untuk mencoba menjatuhkan. Akan tetapi tiap kali baru mau memulainya, sang wasit justru menggagalkannya. Cuman di saya punya POV waktu itu, saya bingung. Sebenarnya itu kan saya lagi counter, Aziz lagi tendang, terus saya move, saya counter, saya sudah langsung kick, boom. Pas saya mau kick, saya strike, saya mau kick lagi saya mau high kick, baru strike lagi, sama elbow begini, tiba-tiba referee tutup cepat kali. Saya POV, referee ini ngapain cok? Saya bilang kenapa? Tanpa peringatan, tanpa alasan yang jelas, bagi dirinya itu bukan hanya soal momentum yang dipatahkan, tapi soal sebuah kejelasan. Ia berusaha mengerti, mungkin ada sudut yang tak ia lihat, mungkin ada aturan yang terlalu cepat bergulir di tengah adrenalin. Sampai akhir ronde pun rasa bingung itu tak pernah hilang, bahkan sampai ia dikalahkan. Namun KJ bukan petarung yang akan larut dalam emosi. Ia tetap menghargai sebuah keputusan. Ia tahu dalam dunia kompetisi, kadang kenyataan tak sesuai dengan ekspektasi. Jangan begitulah. Cuman waktu lagi berapa detik? 4 detik kayaknya. Saya sudah malas main. Dia bilang, anjir lah. Orang punya momen baru. Cuma saya tidak tahu itu mungkin referee mereka yang lebih tahu rules, mereka yang punya pengalaman di menjadi wasit di semua pertandingan. Jadi saya tidak bisa apa-apa waktu itu. Jadi saya cuma terima. Ada kecewa, cuma terima. Dan ini bukan tentang soal menang atau kalah. Layaknya seorang petarung sejati, ia selalu mencoba menormalisasi dan menerima dengan segala apa yang terjadi. Apa-apa waktu itu saya cuma terima. Ada kecewa, cuma terima. Saya usahakan untuk selalu terima. Saya punya kekalahan semua atau pertandingan, saya usahakan saya selalu terima. Karena itulah arti dari seorang juara. Mau kalah atau menang, dia tetap terima dengan hati yang besar.